Islam memang sekarang digenjot, digojlok, dihina, dinistakan, dibully. Saya beda dengan Haikal Hasan. Dan saya Islam. Dan mungkin Anda juga ada yang berbeda dengan Haikal Hasan. Dan Anda pun Islam. Bukan hanya Haikal Hasan yang Islam. Bukan hanya golongannya yang Islam. Kita juga Islam. Kita tidak merasakan apa yang Haikal Hasan ucapkan. Mari berpikir sehat. Ya, itu logikanya. Haikal Hasan pakai logika, saya juga pakai logika. Ya, coba bandingkan logika saya dengan logika Haikal Hasan. Ini perjuangan. Ya. Jangan usah aneh dengan cara-cara seperti ini. Endingnya bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjot, digojlok, dihina, dinistakan, dibully. Kita harus cerdas di dalam menyikapi ucapan-ucapan macam Ustadz Haikal Hasan. Kita harus cerdas berpikir. Ketika ngomong itu, benak saya langsung berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Kita prihatin ya, Islam hari ini sedang digojlok, dihina, dinistakan, dibully, kata Haikal Hasan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan orang yang menghina Islam, yang membuli Islam, ya, yang mengotori Islam, itu segera dikasih tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan bila ada. Tapi pertanyaannya, siapa yang membuli Islam? Pertanyaannya, siapa yang menghina Islam? Siapa yang menggojlok Islam? Itu pertanyaannya. Siapa yang umat Islam seperti saya? Ada gak penonton channel ini yang umat Islam seperti saya? Kalau Anda umat Islam, saya umat Islam, saya tidak merasakan apa yang Haikal Hasan ucapkan. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang dimaksud umat Islam oleh Haikal Hasan? Kan itu. Siapa yang dimaksud Haikal Hasan umat Islam itu? Apakah saya termasuk? Apakah Anda termasuk? Siapa yang dimaksudnya? Atau hanya dia saja yang umat Islam yang merasa tergojlok, yang merasa mungkin tersakiti, yang merasa mungkin terhina? Bahasanya berarti ada sebagian umat Islam yang merasa tergojlok, ada sebagian umat Islam yang merasa terhinakan, ada sebagian Islam, umat Islam yang merasa kemudian ternaon le. Jangan kemudian melegitimasi semuanya. Saya umat Islam tidak termasuk dengan apa yang Anda ucapkan. Dan satu lagi pertanyaannya, apa maksud dan tujuannya dia ngomong itu? Kan itu. Apa maksud dan tujuannya dia ngomong itu? Artinya bahwa ketika Anda umat Islam, ketika saya umat Islam, dan tidak merasakan apa yang Haikal Hasan ucapkan, berarti ada maksud dan tujuan tertentu Haikal Hasan mengucapkan itu. Dan tujuannya bukan semua umat Islam, melainkan sebagian golongan. Pertanyaannya, mari kita berpikir. Yang suka kemudian ada golongan-golongan, ada kepentingan-kepentingan, ada perbedaan-perbedaan, apalagi perbedaannya itu dibarengi dengan nada kebencian, maka apa unsur yang mendorong itu semua? Apa unsurnya? Kepentingan umat Islam atau kepentingan pribadi dan golongannya?
Itu kepentingan pribadi, itu pasti kepentingan golongan. Kenapa? Karena tidak semua merasakan apa yang Haikal Hasan ucapkan. Kalau semua merasakan, benar-benar Islam digojlok, benar-benar Islam dihinakan, benar-benar Islam direndahkan, semua merasakan hal itu, maka mungkin iya apa yang Haikal Hasan ucapkan adalah sebagai sebuah kebenaran. Manakala ada sebagian umat Islam yang tidak merasa terhadap apa yang Haikal Hasan ucapkan, maka berarti itu hanya kepentingan pribadi dan golongannya saja. Kita harus cerdas di dalam menyikapi ucapan-ucapan macam Ustadz Haikal Hasan. Kita harus cerdas berpikir. Ketika ngomong itu, benak saya langsung berpikir, nih saya pernah nggak ketika mau sholat, ada orang yang mencegat, kemudian menyegah saya sholat. Saya nggak pernah. Ketika saya di pesantren, ada orang, sekelompok manusia yang membubarkan pengajian di pesantren? Nggak ada. Berarti keislaman pengajaran ataupun pelajaran, peribadatan saya tidak terganggu. Ketika tidak terganggu, maka tidak ada yang namanya merasa terhinakan keislaman, tidak ada yang namanya merasakan terlecehkan keislaman, tersudutkan, terpojokkan keislaman. Nggak ada. Nggak ada. Atau kalian merasakan ketika kalian mau sholat, kemudian ada yang mencegat. Pernah nggak Anda merasakan hal itu? Jangan sholat Anda. Kalau ada yang seperti itu, laporkan kepada umat. Saya juga yakin kalau Anda melapor ke pihak kepolisian pun akan bergerak untuk menindak orang yang mencegah orang untuk sholat. Anda pernah nggak merasa terancam ketika Anda sedang sholat? Anda pernah merasa nggak bahwa Anda terancam ketika sedang ngaji? Di sekolah agama, di pesantren, di tempat pengajian, dimanapun tempat peribadatan, saya kira aman-aman saja. Nggak ada tuh merasa tersudutkan. Siapa yang menyudutkan? Pemerintah. Nggak ada pemerintah yang melarang orang untuk sholat, umat Islam untuk sholat. Nggak ada. Nggak ada pemerintah yang melarang untuk orang mengaji. Nggak ada. Nggak ada pemerintah yang melarang untuk orang ikut pengajian. Nggak ada. Mana? Kalau ceramah-ceramah, kalau ceramah-ceramah di publik mungkin iya ada. Kalau di pesantren ngaji kitab nggak ada. Kalau ceramah-ceramah di luar mungkin saja iya ada yang membubarkan, ada yang melarang, ada yang menolak. Kenapa? Karena ada perbedaan pemahaman. Itu mah biasa lumrah. Dan yang menolak itu bukan aparat, kadang-kadang masyarakat, kadang-kadang tokoh masyarakat setempat. Kenapa? Karena beda pemahaman. Misal pernah ada kejadian di Bogor penolakan terhadap Ustadz Wahabi. Kenapa Wahabi ditolak? Karena dia suka menjelekkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia suka menjelekkan amaliyah misal kunut, ziarah kubur, katanya musyrik. Jelas bertentangan dengan masyarakat setempat. Akhirnya ditolak. Ada kalau yang seperti itu, ya jelas. Kita tahu informasinya juga. Nah kalau kita sedang beribadah di kelompok kita sendiri, nggak ada. Kalau saya penceramah, saya diundang kemana-mana, saya orang Tasik, diundang ke Jakarta, saya orang Tasik, diundang kemudian ke Bandung, diundang ke Cirebon, diundang kemana. Misal kemudian ada satu tempat yang kemudian tidak suka kepada saya, yang kemudian tidak sepemahaman dengan apa yang saya pahami tentang agama, kemudian menolak saya. Itu hal yang wajar bagi saya. Karena di berbagai tempat dan wilayah,
mungkin pemahamannya berbeda. Dan wajar-wajar saja perbedaan di dalam Islam itu, khilafiyah itu ya biasa-biasa saja. Biasa saja ada perbedaan. Perbedaan pemahaman itu ada. Yang tidak ada itu menjelekkan perbedaan. Itu nggak ada. Nggak ada menjelekkan perbedaan. Kalau menolak, apakah itu menjelekkan perbedaan? Saya kira enggak. Kalau menolak, enggak menjelekkan. Kalau menolak. Misal saya diundang di satu pengajian. Misal ya, kemudian saya beda dengan tempat tersebut pemahamannya. Masyarakatnya menolak saya. Misal ya, mungkin yang mengundang saya hanya sebagian, yang menolak saya banyak. Ya nggak apa-apa, tinggal pulang aja. Tinggal pulang aja, berarti di tempat tersebut beda pemahaman dengan kita. Bukan berarti tempat tersebut menjadi salah dan keliru di dalam ajaran agama. Itu mah hal yang lumrah. Takut perbedaannya kemudian menyebabkan perpecahan di masyarakat tersebut. Itu mah hal yang biasa bagi saya. Biasa saja. Karena faktanya memang pemahaman agama ini beragam. Ini fakta. Satu kali ini fakta. Pemahaman keagamaan itu beragam. Gak ada satu varian, tetapi banyak variannya. Ada orang yang mengunggulkan terlalu syariat. Ada orang yang terlalu di dalam bab thariqat atau hakikat. Ada. Itu fakta. Dan apakah kita akan menyalahkan syariat atau yang menyalahkan hakikat? Enggak bisa. Semuanya juga dibenarkan. Yang syariat benar, yang hakikat benar. Yang syariat punya syariat untuk syariat kepada Allah, yang hakikat punya syariat untuk menuju Allah sama-sama. Dengan torekatnya menjadi syariat, dengan torekatnya menjadi wasilah, mungkin sampai kepada Allah. Dengan syariat pula menjadi wasilah sampai kepada Allah. Keduanya pun mempunyai dasar dan dalil. Artinya bahwa keduanya pun tidak bisa disalahkan. Yang salah itu menyalahkan perbedaan. Yang salah itu menolak perbedaan. Itu salah. Baik lagi ke Haikal Hasan, bahwa saya kira statement itu statement yang ngawur ya. Itu statement yang ngawur karena faktanya saya beda dengan Haikal Hasan dan saya Islam, dan mungkin Anda juga ada yang berbeda dengan Haikal Hasan dan Anda pun Islam. Bukan hanya Haikal Hasan yang Islam, bukan hanya golongannya yang Islam, kita juga Islam. Kita tidak merasakan apa yang Haikal Hasan ucapkan. Mari berpikir sehat. Ya, itu logikanya. Haikal Hasan pakai logika, saya juga pakai logika. Ya, coba bandingkan logika saya dengan logika Haikal Hasan. Allahumma fiqilah qamitorik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.